Berbuka dengan hidangan pembuka alias takjil memang sudah sangat identik dengan masyarakat Indonesia. Bahkan setiap daerah punya ciri khas hidangan takjil masing-masing. Tak terkecuali di Kota Bogor, warga kota hujan ini juga punya sajian khas untuk berbuka. Salah satunya mie glosor. Berbeda dengan mie lainnya, mie glosor punya tekstur yang lebih kenyal sekaligus licin ketika diseruput. Bahkan penamaan glosor sendiri berasal dari kata golosor yang dalam bahasa Sunda artinya mengalir tanpa hambatan. Mie ini juga punya banyak nama lain, mie sorodot yang artinya terpeleset karena licin, ataupun mie serepet yang dimaknai menyeruput tanpa halangan. Karena dari teksturnya, sebenarnya mie glosor itu teksturnya kan kenyal, licin, dan langsung ke tenggorokan dan langsung masuk ke lambung. tanpa hambatan, karena tadi dari teksturnya gitu, jadi cocok untuk takjil. Di masyarakat Bogor sendiri, mie glosor juga dikenal sebagai mie aci. Asalnya, bahan baku utamanya adalah aci kawung atau tepung sagu aren. Proses pembuatan mie glosor sejatinya cukup sederhana. Aci kawung yang relatif lebih kasar dari tapioka harus diayak terlebih dahulu untuk mendapat tepung yang paling halus. Setelah diberikan air dalam wadah besar, pewarna alami berupa kunyit bubuk ditambahkan untuk memberikan warna kuning. Pengadukan sendiri dilakukan secara manual agar adonan terbentuk dengan rata dan maksimal. Adonan yang telah kalis lantas dimasukkan ke dalam mesin penggiling manual yang mirip sebuah komedi putar. Ya, tuas mesin harus terus digerakkan untuk membentuk barisan mie yang sama panjangnya. Setelah terbentuk, mie harus segera direbus agar tidak menggumpal. Setelah mengembang, itu artinya mie telah matang. Mie lalu dimasukkan ke dalam air dingin agar proses pemasakan mie segera berhenti. Jika tidak, mie justru akan lebih mengembang karena hasil panas rebusan masih tersisa di dalam mie. Mie yang sudah dibilas kemudian diberikan minyak kacang agar tidak lengket satu sama lain dan juga memberikan cita rasa yang khas pada mie glosor. Salah satu keunikan mie glosor adalah pemakaian saus kacang yang tidak ditemukan dalam jenis mie apapun. Selain menambah rasa gurih dan manis, tekstur kacang yang masih kasar bisa berpadu dengan pas dengan mie glosor yang cenderung licin. Campuran keduanya membuat kelezatan mie glosor semakin paripurna. Mie glosor pun tak berdiri sendirian dalam sebuah piring sajian. Salah satu teman abadi mie glosor adalah buras atau lontong yang diisi dengan berbagai macam bahan. Kalau lontong itu kan tidak ada isinya. Kalau misalkan buras itu biasanya selalu ada isinya. Misalnya buras tuh ada oncom, buras oncom kan terkenalnya. Ada daging juga bisa, ada buras sayur juga bisa. Lebih plain gitu, rasanya tuh lebih gurih kalau ada buras gitu. Tetapi sayangnya di balik populernya segala sajian berbentuk mie, produk ini kerap dimanfaatkan oknum produsen nakal untuk mengeruk keuntungan dan bertindak kejahatan. Mereka menggunakan campuran zat kimia formalin agar mie bisa bertahan lama. Bahkan setahun silam, sebanyak 432 kg mie berformalin dimusnahkan oleh Polda Sumatera Selatan, tepatnya di kota Lubuk Linggau. Setelah beroperasi selama 5 tahun, tak bisa dipungkiri bahwa mie formalin masih bisa beredar bebas di pasaran. Yang mengejutkan, di kawasan Bogor kami pun berhasil menemui Lina yang telah membuat mie dengan lapisan formalin sejak 2 tahun terakhir. Kan kalau jual mie itu kan cepat basi ya, biar tahan lama, awet gitu. Jadi bisa kejual lagi kalau nggak habis gitu. Bahan yang Lina gunakan terdiri dari tepung terigu, air kapur sirih, pewarna, dan tepung sagu. Sebelum mengolah lebih lanjut, Lina mencampurkan tepung terigu dan air kapur sirih dalam satu wadah. Di saat mengolah tepung-tepung, Lina pun menuangkan bubuk pewarna. Kalau saya sih pewarna makanan ya, beli di warung.
Katanya sih pewarna makanan. Murah, saya beli murah. 1.000 dapat 3 bungkus. Meski Lina berkilah bahan pewarna yang ia gunakan untuk makanan, namun merek pewarna ini cukup dikenal karena pernah dibredel dari pasaran. Setelah adonan kalis, Lina pun mulai mencetak mie. Mesin manual penggiling mie juga nampak tak higienis. Sejumlah karat terlihat di beberapa sisi. Sebelum direbus, sebelum direbus udah digiling, kita kasih lagi sagu biar nggak nempel ya gitu. Nanti setelah direbus nggak dikasih lagi gitu. 5 menit udah cukup. Air rebusan mie bukanlah air biasa. Lina mencampurkan cairan formalin ke dalam air ini bersama dengan pewarna tambahan. Hasilnya, warna mie jauh lebih mencolok dan mengkilap. Dan usai mie ditiriskan, Lina kembali mencampurkan formalin dan pewarna ke dalam mie. Pas sudah diangkat, ditaruh lagi ditiriskan, itu baru diaduk sama air formalinnya itu. Nanti kita tambah lagi pewarnanya lagi gitu. Nanti kan jadinya mengkilat, warnanya jadi terang gitu, jadi kelihatan cantik lah gitu mie-nya. Mie cukup diangin-anginkan beberapa saat hingga cairan formalin menyerap. Selanjutnya, Lina tinggal mengemas mie ke dalam plastik bening untuk dijual. Sejatinya, penggunaan formalin tidak serta-merta berpengaruh terhadap harga. Namun setidaknya jika dagangannya tak laku hari ini, ia masih bisa menjual dalam beberapa hari ke depan tanpa khawatir mie menjadi basi. Iya kan, kalau nggak pakai pengawet itu ya paling sehari 2 hari gitu ya, taruh di kulkas. Tapi kalau pakai pengawet itu bisa sampai 2 minggu gitu awetnya. Jadi kalau memang nggak habis, masih bisa dijual lagi gitu. Ke pasar-pasar, saya titip ke pasar-pasar gitu. Perbungkusnya saya jual 7.000. Lina mengaku tak ambil pusing meski zat kimia formalin jelas membawa dampak buruk bagi kesehatan seseorang. Pertama saluran cernanya kena, ya punya riwayat sakit mah, pasti sakit mahnya kambuh. Jika misal digunakan terus-menerus ada gangguan syaraf, terus ada gangguan ke fungsi otak juga. Dan yang paling bahaya jika kita menggunakan terus-menerus, efek karsinogenik atau zat kanker mutasi gennya itu tinggi sekali di formalin tersebut. Ya jangka panjangnya kalau kanker ya ujungnya kan kematian dan itu bahaya sekali gitu. Sebenarnya antara mie berformalin dan mie asli tanpa formalin masih bisa dibedakan secara kasat mata. Jenis mie tanpa menggunakan formalin biasanya punya tampilan yang tak semenarik mie formalin. Begitu pula dengan aroma, mie tanpa formalin justru tercium lebih anyir.